Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman yang ikut dan bergabung di Agile Host Talk Tip hari ini. Semoga dalam keadaan sehat-sehat dimanapun berada ya. Tema kita hari ini adalah tentang Design Thinking Process Needs a Critical and Creative Thinking. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Roni Hidayat. Ya, bisa dibilang seorang creativepreneur dan UI UX designer. Sekarang saya design lead di Agile Host di bagian UI UX designer. Nah, ini menarik. Hari ini kita akan bahas tentang design thinking. Mungkin nggak heran lagi sih, sebenarnya udah banyak juga teman-teman yang udah tahu tentang design thinking. Sudah banyak juga mungkin yang udah gunain tentang design thinking di perusahaannya atau di organisasinya. Ini salah satu metode development yang belakangan cukup banyak digunakan oleh banyak orang. Penasaran lebih lengkapnya, nanti kita jelaskan lagi lebih detailnya. Nah, ini Tim Brown adalah seorang CEO dari IDEO, yang mana itu consulting untuk inovasi di Amerika Serikat. Pada tahun 2008 mengeluarkan sebuah artikel di Harvard Business Review yang berjudul Design Thinking. Nah, di saat inilah design thinking itu mulai banyak dikenal oleh orang, termasuk juga mulai banyak digunakan oleh organisasi maupun perusahaan yang ingin melahirkan inovasi atau menyelesaikan suatu masalah yang ada di perusahaannya. Nah, singkatnya, design thinking ini sebenarnya lebih ke fondasi atau orang menyebutnya sebagai toolkit untuk melakukan inovasi. Kenapa? Karena di design thinking ini kita diajarkan bagaimana caranya berpikir seperti desainer, yang dalam artian kita mencari apa yang dibutuhkan oleh user yang akan menggunakan produk yang akan kita buat nantinya gitu. Itulah kenapa disebutkan oleh banyak orang, inovasi itu adalah tentang membuat apa yang user inginkan, yaitu semua tentang yang orang inginkan. Ini juga lah alasannya kenapa sering orang menyebut design thinking ini adalah sebagai pendekatan yang human-centered design gitu, yang mana apapun yang dianalisa dan riset itu berdasarkan apa yang kebutuhan dari penggunanya. Kita lanjut. Nah, salah satunya ini yang Tim Brown dari CEO IDEO tadi di artikelnya menyebutkan design thinking ini adalah salah satu tools untuk melakukan inovasi karena dia mampu menjembatani beberapa kebutuhannya. Di antaranya adalah bagaimana menjembatani kebutuhan user, itu penggunanya, dengan kelayakan teknologi yang akan digunakannya dan bagaimana peluang bisnisnya. Inilah kenapa design thinking banyak digunakan oleh banyak orang untuk sekarang, karena mampu menjembatani user dan teknologi serta peluang bisnisnya. Kita lanjut. Nah, mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu mengenai proses design thinking. Mungkin udah pernah belajar juga. Di sini mungkin kita tidak akan menjelaskan lebih banyak mengenai prosesnya. Cuman saya akan ulik sedikit mengenai definisinya saja. Jadi design thinking ini ada 5 proses. Di antaranya adalah empathize, yaitu empati. Yang kedua define. Yang ketiga ideate. Yang keempat prototype, yang kelima itu testing. Yang pertama adalah empathize. Apa itu empathize? Yaitu di mana tahap kita mencoba memahami nih perspektif dan perasaan yang dialami oleh user. Kurang lebih seperti keluhannya apa, keinginannya apa, terus harapannya apa nih terhadap suatu produk gitu. Baru lanjut kita ke tahap selanjutnya, itu define. Di mana di tahap ini kita mendefinisikan nih permasalahan user yang akan kita selesaikan nantinya dari sudut pandang mereka. Contohnya tadi usernya punya keluhan ini, dan punya keinginan ini, itulah kita define-kan, kita definisikan lebih detail nih. Apa sih sebenarnya keluhannya gitu. Baru masuk ke tahap yang ketiga, yaitu dari definisi tadi, apa masalah-masalah yang kita definisikan, barulah kita mencari ide-ide solusinya gitu. Disinilah tahap kita menghasilkan ide-ide solusi sebanyak mungkin. Lalu kita memilih ide solusi yang terbaik dari semua ide yang kita keluarkan tadi. Lalu masuklah ke tahap selanjutnya, itu adalah prototype. Kita membuat prototype untuk bisa diuji kepada calon user yang akan menggunakan produk kita. Barulah yang terakhir itu adalah testing. Testing ini
Hasil dari prototipe tadilah yang akan kita ujikan untuk kita mendapatkan feedback dari user mengenai apakah sudah sesuai dengan kebutuhannya atau belum. Inilah secara singkat mengenai design thinking prosesnya. Ada 5 tahap yang semuanya itu tidak hanya bersifat paralel gitu. Boleh kita lakukan iterasi terus-menerus sampai akhirnya kita menemukan solusi yang dapat dilakukan dengan baik oleh usernya. Lalu banyak juga bermunculan sekarang ini mengenai apa sih critical thinking itu gitu. Apa sih creative thinking itu? Apakah critical dan creative thinking ini metode yang berbeda dengan design thinking? Apakah yang sama gitu? Nah, inilah poin yang akan kita bahas hari ini mengenai apa peranannya critical thinking ini dan creative thinking ini dalam design thinking. Kita lanjut. Nah, ini seperti saya bilang tadi, design thinking itu bukan bagian di dalam creative thinking maupun critical thinking. Yaitu adalah design thinking ini memerlukan proses berpikirnya critical thinking dan proses berpikirnya creative thinking. Kenapa demikian? Ini alasannya. Di dalam kita melakukan proses design thinking, kita membutuhkan yang namanya proses kritikal, yaitu seperti mempertimbangkan banyak kemungkinan, mengandalkan intuisi, mencari inspirasi, dan menghasilkan banyak ide baru. Dalam proses creative thinking-nya, kenapa itu penting? Karena kita mempertimbangkan banyak perspektif nanti dalam proses design thinking-nya. Yang kedua adalah menganalisa data yang ada, mengevaluasi banyak alternatif, dan menghasilkan suatu keputusan. Lebih lengkapnya kita akan bahas setelah ini. Nah, inilah beberapa perbedaan antara creative thinking dan critical thinking. Creative thinking itu kita dituntut untuk mencoba membuat sesuatu yang baru, sedangkan critical thinking memastikan atau menilai validitas dari sesuatu yang sudah ada. Creative thinking itu juga bersifat generatif dan critical bersifat analitis. Dan yang paling penting adalah ini, creative thinking itu fokus pada alternatif dari kejadian. Itulah yang selalu kita sering dengar juga dulu, apa itu dengan berpikir out the box gitu. Dan critical thinking tadi adalah fokus pada kemungkinan kejadian tersebut terjadi. Yang kelima, creative thinking dilakukan dengan mengesampingkan prinsip yang sudah ada. Critical thinking dilakukan dengan menerapkan prinsip yang sudah ada. Kita masuk contohnya bagaimana penerapan critical thinking dan creative thinking itu dalam design thinking. Nah, tadi di dalam proses design thinking ada beberapa tahap. Salah satunya empathize, yaitu di mana kita dituntut untuk berempati agar memahami perspektif dari perasaan yang dialami oleh user. Nah, di mana sih letak proses creative thinking dan creative thinking-nya? Letaknya adalah ketika kita mengeksplorasi informasi sebanyak mungkin. Di tahap empati ini kita mencoba tadi kan kita mendengar keluhan, apa yang diinginkannya. Di sanalah kita eksplorasi informasi itu sebanyak mungkin. Di saat itu juga lah kita dituntut untuk mampu berpikir secara kreatif. Lalu kita masuk ke tahap define, yang mana kita tuntut untuk berpikir kritis. Karena disinilah kita mencoba merumuskan masalah dengan jelas dan tepat. Kita itu dituntut untuk berpikir kritis gitu. Setelah kita kumpulkan informasi sebanyak mungkin, kita tuntut untuk mendefinisikan nih masalah apa yang sebenarnya dialami oleh pengguna kita. Barulah kita masuk ke tahap yang ketiga, ideate. Kita tuntut lagi untuk berpikir secara kreatif, karena kita harus membuat gambaran solusi apa yang paling cocok untuk menyelesaikan masalah usernya tadi. Dan bahkan di satu proses design thinking bisa kita lakukan dua proses creative thinking dan critical thinking. Contohnya, ketika kita mengimajinasikan beragam kemungkinan solusi yang dari permasalahan tadi, kita juga tuntut untuk berpikir kritis karena mengevaluasi dan memilih ide solusi terbaik. Kita udah ketemu informasi permasalahannya apa, kita rumuskan masalahnya dengan baik, lalu kita carikan solusinya. Tentu untuk mencarikan solusi itu kita tidak cukup hanya satu solusi, tentunya banyak solusi. Nah, itulah kita tuntut juga untuk berpikir kritis, yang mana kita memilih solusi yang terbaik. Untuk tahap selanjutnya, balik lagi seperti proses paralel di define.
Itu kita tuntut juga untuk berpikir kreatif karena harus membayangkan kemungkinan banyak pola yang akan terjadi, lalu memetakannya dalam pola yang spesifik. Termasuk kepada tahap testing, kita juga tuntut untuk berpikir kreatif karena kita harus mencari cara kreatif untuk membuat prototipe. Bagaimana sih prototipe ini akhirnya nanti bisa menjadi gambaran nih untuk calon user menggunakannya. Di saat itu juga kita dituntut untuk berpikir kritikal atau kritis. Karena kita harus merancang nih uji coba dari prototipe tadi, bagaimana untuk mendapatkan feedback yang akurat. Kita harus kritis untuk membuat uji coba tersebut. Jadi inilah tadi ada beberapa tahap di mana dibutuhkan creative thinking dan critical thinking. Semuanya dapat dilakukan secara iterasi, terus berulang-ulang sampai akhirnya kita ketemu solusi yang terbaik. Nah, muncul lagi pertanyaan, sebenarnya creative thinking dan critical thinking ini bisa dilatih nggak sih gitu kan? Mungkin teman-teman banyak bertanya. Sebenarnya bisa. Salah satu cara melatih creative thinking ini adalah dengan brainstorming. Brainstorming itu adalah brainstorming ide sebanyak-banyaknya. Kita harus mampu berpikir di luar kotak kebiasaan kita dengan cara kita selalu bertanya, kenapa sih ini harus begini? Kenapa sih harus begitu? Kenapa sih laporan ini harus dibuat seperti ini gitu. Dengan kita pikir selalu kenapa, kita akhirnya mencoba nih keluar dari kotak yang selama ini kita gunakan. Bisa itulah kita akhirnya terbiasa dengan berpikir secara kreatif. Untuk terlatih berpikir secara kritikal juga seperti itu. Kita harus selalu mempertanyakan asumsi yang sudah ada, terus membuat alasan yang logis terhadap semua hal, dan mendiversifikasi cara berpikir kita. Kita harus berpikir lebih spesifik dan jelas, dimana kita di proses kreatif kita berpikir sebanyak mungkin apa yang asumsi, apa yang hal yang tidak bisa realitas gitu. Tapi di critical thinking kita tuntut untuk berpikir secara jelas dan spesifik. Nah, inilah yang kenapa banyak para inovator juga menyebut critical itu sejalan dengan proses creative thinking. Mungkin itu aja sih yang bisa saya jelaskan secara singkat di mana letaknya proses critical thinking dan creative thinking tersebut di dalam proses design thinking. Terima kasih. Kembali moderator, mungkin ada yang... Nah, banyak sekali kan informasi yang didapatkan dari sini. Jangan lupa saksikan video lainnya di channel YouTube ID Cloud House dan stay tune untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.